Pada Minggu keempat bulan Februari tahun 2024, SMP Negeri 1 Beringin menggelar kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sesi kedua. Salah satu tema yang diangkat untuk kelas 9 adalah kewirausahaan. Fasilitator proyek yang dikoordinir Ibu Liana Yusuli Ibadiah SPD memberikan penawaran menarik kepada para siswa tentang peluang belajar membuat berbagai olahan makanan yang memiliki potensi untuk dijadikan usaha di masa dewasa nanti. Belum dapat kelompok, langsung kita carikan solusinya. Ya, dulu awalnya ketika ini proyek KWU kan di kelas 9 Pak. Awal-awal anak di kelas 9 itu kami berikan semacam survei ya, kira-kira anak-anak itu untuk proyek KWU itu menginginkan apa. Jadi mereka menulis di selembar kertas. Nah, ketika itu banyak yang disebutkan anak-anak secara global dari kelas 9A sampai 9H itu ada yang menginginkan pelatihan membuat prakarya kerajinan. Nah, untuk yang pelatihan membuat prakarya kerajinan itu sudah kami realisasikan di semester 1 kemarin membuat batik ekoprint. Nah, selain membuat prakarya tadi, itu juga ada yang menginginkan pelatihan membuat makanan, Pak. Jadi ada yang menginginkan membuat batagor, ada yang namanya Pak, martabak, cilok, piscok. Nah, ada juga yang empek-empek gitu Pak. Nah, suara terbanyak dari kelas 9A sampai 9H itu menginginkan adanya empek-empek. Jadi pelatihan pembuatan makanan seperti itu. Tahu cara buat empek-empek gimana? Kita jarang lihat orang-orang buat dulu. Sudah disosialisasikan mau membuat apa proyek untuk KWU-nya, dan ternyata yang paling banyak di voting itu empek-empek. Jadinya membuat empek-empek. Setelah pemilihan tema dilakukan, ternyata mayoritas siswa memilih untuk belajar membuat makanan empek-empek sebagai fokus kegiatan mereka. Makanan tradisional khas Palembang ini dipilih karena memiliki nilai jual yang tinggi dan cukup diminati oleh masyarakat. Akan lebih enak lagi kalau kita memakai tepung sagu tani, tapi di Beringin nggak ada, jadi adanya roast grain aja, ya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam pembuatan empek-empek, fasilitator proyek mengundang seorang narasumber yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang kewirausahaan kuliner. Beliau adalah Bu Marta. Narasumber tersebut akan memberikan pembelajaran yang menyeluruh tentang proses pembuatan empek-empek, mulai dari persiapan bahan, teknik pembuatan, hingga strategi pemasaran. Kegiatan dimulai dengan sesi pengenalan bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat empek-empek, seperti ikan tenggiri atau alternatifnya tepung sagu dan bahan-bahan penyedap lainnya. Setelah itu, siswa dibimbing dalam tahap-tahap teknis pembuatan empek-empek, termasuk proses mengolah ikan menjadi adonan, membentuk adonan, dan menggoreng hingga matang. Selama proses pembelajaran, siswa aktif terlibat dalam setiap tahapan, dari mencampur bahan hingga membentuk empek-empek dengan tangan mereka sendiri. Mereka juga diajak untuk mengasah kreativitas dalam memilih variasi rasa dan bentuk empek-empek yang dapat menarik minat konsumen. Mungkin kebersamaannya ketika membuat itu kan kita bisa sama-sama tim, bisa bekerja sama tim tuh ya menariknya pas masa itu. Sesi terakhir dari kegiatan ini adalah diskusi mengenai strategi pemasaran produk empek-empek yang telah dibuat. Para fasilitator proyek dan narasumber berbagi tips dan trik dalam memasarkan produk makanan, baik melalui media sosial, promosi langsung, maupun kerjasama dengan warung atau restoran lokal. Nek toko kan cuma berapa jam buka buka jam 9, jam 4 tutup. Dan kalian jualan sembako tengah wengi, misalnya ada anak kos yang membutuhkan Indomie, nomor 1 telaten, nggak boleh putus asa. Oh misalnya tokoku kok belum laku di Shopee atau
Instagram. Yuk harus semangat untuk memposting dagangan terus ya. Penjualan pempek seperti ini bisa mereka jadikan bisnis sampingan ketika di sekolah juga. Mereka SMP, SMA, mereka juga bisa berjualan online. Jadi pempek ini juga bisa dijual online, frozen food itu juga bisa. Jadi dalam bentuk frozen nanti dikirim itu konsumen itu menggoreng sendiri juga bisa. Ini juga cocok untuk berbagai kalangan, Pak. Kalangan menengah misalnya itu pempek dos ya yang tanpa menggunakan ikan, jadi harganya lebih cenderung lebih murah. Atau bisa juga kalangan menengah ini bisa menggunakan pempek yang menggunakan ikan patin atau ikan tongkol. Nah, bisa juga menjangkau kalangan atas yang menggunakan tenggiri. Jadi aslinya pempek itu kan menggunakan tenggiri, tetapi harganya kan terlalu mahal sehingga anak-anak bisa menyesuaikan pangsa pasarnya dengan menjual pempek sesuai dengan kalangan itu tadi. Seperti itu. Oh iya, terima kasih. Dengan berakhirnya kegiatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam bidang kewirausahaan kuliner, tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga dalam berkolaborasi, berinovasi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia usaha di masa depan. Anak-anak bisa tahu caranya membuat pempek dan nanti kedepannya bisa untuk membuat usaha pempek karena kan sudah dilatih sejak sekarang. Ya, harapannya tentu saja yang namanya kewirausahaan ya Pak ya, anak-anak mempunyai bekal jiwa berwirausaha. Yang kita tahu kalau sejauh ini di warung makan, di penjual makanan itu kebanyakan jenis makanan yang lain sudah banyak menjamur. Nah, untuk pempek itu sendiri masih agak jarang gitu Pak. Makanya ini sangat cocok untuk anak-anak untuk bisa bersaing di wirausahawan di luar sana.